Shalom teman-teman, Shining Kids. Hai. Kami akan membacakan panduan hari ini. Yang pertama, Mama Papa diharapkan untuk menyiapkan anaknya seperti sudah mandi dan memakai baju yang rapi. Yang kedua, Mama Papa diharapkan untuk mendampingi anaknya selama beribadah. Yang ketiga, teman-teman kalau nonton jangan di skip ya. Yang keempat, Mama Papa dapat memberikan persembahan kepada guru sekolah minggu saat bertemu di gereja. Demikianlah panduan beribadah kami pada hari ini. Selamat beribadah, Shining Kids. Hai. Shalom adik-adik, Shining Kids. Hai. Shining Kids. Hai. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami suruh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan lagu Terlalu Besar. Kau bercerita
sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pada kami sekarang kami memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Ini doa kami dalam nama kami sudah beroleh, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, memuji tiap hari, menyembah tiap hari, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata, pikirannya fokus kepada Tuhan, dan tutup matanya, dilipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Maka saat ini juga Tuhan kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan hati kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan berikanlah pikiran kami, pikiran yang tetap tertuju kepada Tuhan, supaya apa yang difirmankan pada hari ini boleh kami mengerti sebagai anak-anak. Kami boleh Tuhan menerima dan merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang akan diperdengarkan pada hari ini untuk kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, adik-adik tentu tahu selama ini sudah sering juga di kita waktu bertemu secara muka di gereja, kita sering juga mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan di sana kita sering mendengarkan bagaimana Tuhan mengadakan mujizat-mujizatnya. Banyak orang-orang yang sakit yang disembuhkan Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menyatakan kemuliaannya,
untuk menyatakan mujizatnya, mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan di saat dia ada di dunia ini, banyak orang-orang yang sakit datang kepada Yesus. Mereka minta disembuhkan oleh Yesus. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang kerasukan setan, bahkan ada juga yang penyakit yang sungguh sebagai perempuan, sakit yang luar biasa, yaitu pendarahan yang 12 tahun. Tuhan juga sembuhkan adik-adik sama Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat di firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sebelumnya adik-adik kita baca, yaitu yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, di sini firman Tuhan berkata kalau seorang yang kusta ini datang, ya. Kalau kita baca adik-adik di sini, seperti dia masih ragu, ya, karena dia masih bertanya kepada Yesus, "Maukah engkau?" Ya, kalau engkau mau, katanya kepada Yesus, ya, kalau engkau mau mentahirkan aku. Ya. Kalau seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, imannya sangat kuat. Dia langsung percaya di hatinya, ketika aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman yang sungguh luar biasa. Dia tidak ragu, hanya menjamah jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Benar adik-adik, hanya menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Itu iman yang kuat. Tetapi di sini seorang yang penyakit kusta ini masih bertanya, "Kalau engkau mau." Tetapi biarpun begitu, Yesus tetap menaruh belas kasihan kepadanya. Yesus langsung kasihan kepadanya, langsung Yesus berkata, dia mengulurkan tangannya kepada orang kusta ini. "Saya mau, tahirlah engkau, sembuhlah engkau." Adik-adik yang dikasih nama Tuhan, mungkin adik-adik di zaman sekarang tidak pernah tahu seperti apa penyakit kusta. Kalau penyakit kusta ini, di dalam kulit ini, dia kayak ada pembengkakan, dan kadang di mata ini bisa bulu-bulunya mata ini pun bisa habis. Jadi ini di zaman dulu penyakit ini, kalau ada orang yang penyakit kusta, dia diasingkan. Dia tidak boleh bergabung sama orang yang sehat karena penyakit ini menular. Jadi dia diasingkan mereka. Karena sangat berbahaya penyakit ini, penyakit kusta ini. Di zaman sekarang memang sudah tidak ada. Adik-adik melihat dan bagaimana, seperti apa modelnya penyakit kusta ini. Ini ada di dalam kulit dia. Di dalam kulit menggerogoti, bisa sampai tulang-tulang itu bisa sampai habis. Itulah penyakit kusta. Jadi makanya orang sangat menjauh ketika ada tahu kalau ada orang itu penyakit kusta. Ya adik-adik, kalau zaman sekarang kita melihat adik-adik COVID-19 sekarang aja, ya, kita sepertinya banyak penularannya. Jadi kita lebih disuruh di dalam rumah supaya kita tidak tertular, ya.
kita disuruh cuci tangan, kita pakai masker untuk menjaga. Nah, kalau itu adik-adik sungguh melihat kayak melepuh-melepuh begitu di dalam kulitnya. Apalagi kalau sampai alis habis, bisa sampai rontok jari-jari oleh penyakit kusta ini. Tetapi saat itu Yesus mengulurkan tangannya kepada orang yang penyakit kusta ini. Tahirlah engkau. Tetapi di sini adik-adik, orang kusta ini sangat senang. Saking senangnya dia lupa apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Di situ dikatakan tadi, dia berkata kepada orang itu, ia mentahirkan, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ada peringatan Yesus kepada orang penyakit kusta ini tadi. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, artinya ketika dia sudah tahir, dia sembuh, dia harus menyembah Yesus, dia harus bersyukur. Tetapi di sini orang penyakit kusta ini dia sangat senang, karena bagaimana dia merasakan sakitnya penyakit kusta ini. Ketika dia sudah tahir, melihat sudah sembuh, senang, sangat senang. Tapi di satu sisi dia sangat senang, dia hanya memberitakan kepada orang. Padahal Yesus sudah memperingatkan, jangan ceritakan kepada siapapun. Tetapi di sini dia karena sesuatu kebanggaan yang ada dalam dirinya, bahwa dia bisa bertemu dengan Yesus dan dia bisa sembuh. Maksud di sini, kalau kita lihat di sini dikatakan, kalau Yesus diberitahukan di saat itu, sangat banyak orang yang akan datang kepada Yesus. Ya, tidak bisa lagi Yesus memberitakan Injil itu, memberitakan kebaikan itu, dan memberitakan tentang apa yang dia rencanakan di dalam datang dia ke dunia untuk memberitakan Injil. Karena di kota itu banyak orang, jadi ketika dia mau berjalan, banyak orang yang datang. Akhirnya Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sepi. Sekalipun dia pergi ke tempat yang sepi, banyak juga orang datang berbondong-bondong ke tempat di mana ada Yesus. Ke situ datang orang berbondong-bondong, membawa orang sakit. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, saat-saat itu, di saat ada Yesus di dunia ini, banyak sekali orang-orang yang sudah disembuhkan. Tuhan menyatakan mujizatnya. Adik-adik, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Adik-adik, ada juga yang berbicara tentang 10 orang penderita kusta, tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus ketika mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkanlah kami. Tuhan Yesus menyembuhkan yang 10 orang itu, tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus, berlutut kepada Yesus, bersyukur kepada Yesus. Hanya satu orang. Adik-adik yang dikasihi sama Tuhan, di sini kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Seperti apa keadaan kita? Dan seperti orang yang penyakit kusta ini tadi, sekalipun ada adik-adik mendapatkan juara di sekolah, ya jangan lupa bahwa adik-adik boleh pintar di sekolah itu karena Tuhan. Bahwa adik-adik boleh sehat saat ini itu karena Tuhan. Pertumbuhan adik yang sempurna, adik-adik boleh ganteng, adik-adik boleh cantik, itu karena Tuhan. Kita berbahagia. Kita sangat bahagia. Berkat itu artinya bahagia. Kita sangat bahagia karena Tuhan selalu memberkati kita di dalam hal supaya kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu keadaannya. Penyakit ini bukan hanya orang itu disebut melihat fisiknya sakit, tapi ada juga banyak orang yang punya sakit
itu ibaratnya ekonomi. Adik-adik tahu kan namanya penyakit ekonomi itu seperti apa? Mama papa kekurangan uang. Mungkin untuk adik-adik tidak ditunjukkan, tetapi adik-adik ketika mama papa tidak punya uang, adik-adik minta uang untuk jajan, mungkin tidak langsung terpenuhi ya karena keadaan ya. Tapi adik-adik tidak boleh marah, jangan marah ya, bersyukurlah. Bersyukurlah kita masih dikasih kekuatan dan kesehatan kepada Tuhan, dan percayalah semua akan dipulihkan. Terlebih adik-adik yang dekat kepada Tuhan akan selalu diberkati. Adik-adik punya cita-cita, Tuhan memberkati ya. Apapun dicita-citakan oleh adik-adik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan berdoa, mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan mau, yaitu hati kita. Ketika kita melangkah, kita berbuat yang baik, kita takut akan dosa ya, kita takut berbuat kesalahan. Mari kita berbuat yang terbaik supaya kita, mata Tuhan tertuju kepada kita, kepada anak-anak Tuhan, terlebih adik-adik yang selalu rajin sekolah minggu, rajin berdoa ya, rajin beribadah. Itu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu. Dan adik-adik yang selalu punya kasih, berbagi kepada teman-teman ya di rumah, tidak mau marah-marah sama mama, tidak melawan sama mama papa, sama kakak, selalu nurut. Itu yang sangat disukai Tuhan. Kita sangat disayang Tuhan, adik-adik sama Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya, Dia sangat berkuasa dalam hidup kita ini. Karena Tuhan yang punya kita, Tuhan yang memiliki semua. Dunia ini pun milik Tuhan. Kita ini hanya numpang di sini. Terlebih kita milik Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Adik-adik sama Tuhan, demikian cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita ada ayat hafalan, kita baca ayat hafalannya ya, diingat adik-adik. Ini ayat hafalan yang tertulis dari Ibrani 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, kita lihat ayat hafalannya di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Menutup firman Tuhan dengan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami tetap selalu setia. Kami boleh datang kepada-Mu mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terlebih Tuhan Engkau memberkati mama papa kami, pekerjaan mereka Tuhan, untuk kami, anak-anak, titipan Tuhan terhadap orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diberkati pada hari ini dengan firman yang kami boleh dengarkan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kakak Febe di acara Kreativitas. Hari ini Kakak Febe akan mengajak adik-adik untuk membuat seni lipat atau origami. Ikuti ya adik-adik. Bahan-bahan yang kita perlukan hanya kertas lipat atau origami.
Nah, untuk membuatnya, langkah pertama kita lipat menjadi segitiga. Lalu kita lipat lagi. Kalau sudah, kita lipat jadi 2. Nah, kalau gini kan sudah ada bentuk segitiganya. Nah, kita lipat nih ke dalam biar kebentuk segitiganya. Nah, kalau sudah bentuk segitiga seperti ini, kita lipat dari ujung ke ujung seperti ini. Adik-adik tahu nggak ini mau buat apa? Nah, kalau habis itu kita lipat ini ke atas. Nah, udah mulai kebentuk nih bentuknya. Jadi kupu-kupu. Nah, kalau sudah lipat kayak gini, biar nggak lepas-lepas, kita lipat lagi. Jadi 2. Nah, mulai kebentuk kan adik-adik? Nah, buat sayapnya biar tambah cantik, kita lipat lagi. Selesai deh. Nah, sekali lagi adik-adik kita buat kertas lipat menjadi kupu-kupu. Kita buat seperti yang pertama kali ya adik-adik. Nah, adik-adik jadi seperti ini hasilnya. Nah, kalau adik-adik mau bisa dijadikan pajangan. Nah, adik-adik sudah selesai nih kupu-kupu dari kertasnya. Nah, kalau kakak Febe tempel di bunga pakai lem biar nggak lepas-lepas. Kalau adik-adik mau bisa tempel di dinding, bisa tempel di pintu juga. Nah, mudah bukan adik-adik? Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Sampai ketemu untuk acara kreativitas minggu depan. Shalom!